Shalom, selamat hari Minggu. Jumpa kembali dalam ibadah hari ini. Dan lagu berikutnya akan kita nyanyikan bersama-sama. Jangan takut, karena Tuhan berjanji tidak akan pernah meninggalkan dia. Mari kita menghayati pujian ini dan terus semangat di dalam Kristus. Jangan kamu takut. Jangan kamu takut, aku adalah. Itu Tuhan janji, biar ingatlah. Itu pun terhibur kalau tak senang. Lagi pun dikuat bila kau masuk berat. Hai tidak pernah, hai tidak pernah, dia tinggalkan kita, bahkan tiada pernah. Hai tidak pernah, hai tidak pernah, dia tinggalkan kita, bahkan tiada pernah. Jangan kamu takut, aku adalah. Itu Tuhan janji, biar ingatlah. Itu pun terhibur kalau tak senang. Lagi pun berikuat bila kau masuk
itulah janji Tuhan bahwa tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun kita dalam kondisi terpuruk, paling tidak baik sekalipun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebab itu, bila kita merasa gelisah, bahkan kalang kabut dalam hidup kita tidak menentu, ingat, Yesus tidak pernah jauh dari kita. Dia siap menolong kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Bila kau rasa gelisah di hatimu. Gelisah di hatimu, bila kalang kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Gelisah di hatimu, bila kalang kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya
kita akan mendengarkan sebuah kesaksian pujian dan mari kita menghayati pujian ini supaya menjadi berkat bagi kita sekalian sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami akan merenungkan firman Tuhan. Ada banyak janji Tuhan yang luar biasa yang boleh menguatkan, menyegarkan kami. Sebab Bapa, hamba menyerahkan renungan firman Tuhan ini hanya dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus. Dan biarlah hari ini kami sungguh-sungguh menikmati ibadah kami yang jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Mari bersama-sama kita merenungkan Markus 6 ayat 45-52 dengan tema Tenanglah, jangan takut. Firman Tuhan berbicara demikian, Markus 6 ayat 45. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah itu ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang pada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berjalan pada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap dekil. Dalam peristiwa ini ditegaskan bahwa ketika para murid sedang naik perahu, rupanya mereka diterjang oleh gelombang angin sakal. Nah, pertanyaannya adalah, pada waktu mereka naik perahu, mengapa Yesus tidak ikut? Karena pada waktu itu Yesus hendak berseorang diri, dan mereka diajar untuk berjalan sendiri naik perahu, dan Yesus tahu bahwa mereka menghadapi angin sakal. Ini satu ujian bagi para murid. Nah, ketika
perahu para murid diterjang oleh gelombang dan angin sakal yang sangat luar biasa besarnya. Dan mereka betapa payahnya mereka mendayung, antara mendayung juga di ketakutan dan seterusnya. Karena angin sakal, angin yang cukup dahsyat waktu itu yang sangat ditakuti. Karena biasanya kalau sudah kena angin sakal, gelombang, perahu tenggelam dan jarang ada yang selamat. Nah, ketika mereka menghadapi angin sakal yang luar biasa, Tuhan tahu betapa payah mereka mendayung perahu itu. Sebabnya Yesus datang berjalan di atas air menghampiri mereka. Nah, ketika Yesus berjalan di atas air menghampiri mereka, para murid takut dan panik. Siapa yang berjalan di atas air? Mereka begitu ketakutan, panik, dan berteriak-teriak bahwa itu hantu. Nah, mengapa mereka begitu yang takut dan luar biasa? Karena fokus mereka pada masalah. Fokus mereka adalah kepada angin sakal. Fokus mereka pada gelombang kehidupan. Fokus mereka pada masa yang sedang terjadi. Mereka tidak melihat bahwa Yesus yang pekan lalu pun mendengarkan mujizat di mata kepala mereka sendiri. Di depan mata mereka. Tetapi tidak membuat mereka percaya kepada Tuhan. Mereka tidak percaya. Oleh karena apa? Mereka masih belum terbuka hati mereka. Dan yang mereka ingat adalah, yang mereka tahu adalah, yang ingat dan tahu bahwa ini angin sakal. Sehingga fokus mereka bukan pada Tuhan Yesus yang sudah membuat mujizat, yang sanggup mengadakan berbagai macam mujizat, tapi fokus mereka adalah pada masalah. Tuhan tahu, Tuhan Yesus datang dan melihat betapa payahnya mereka mendayung menghadapi angin sakal. Yesus katakan, tenanglah, aku ini jangan takut. Aku ini jangan panik. Terus kalian dalam kehidupan kita, kadang Tuhan izinkan kita menghadapi berbagai macam angin sakal. Ada banyak gelombang menghadapi kehidupan kita. Yang kadang membuat kita terombang-ambing, bingung dan takut. Dan setelah Tuhan Yesus tahu betapa payah kita mengarungi hidup ini. Tuhan tahu betapa susahnya, betapa sulit kita menghadapi badai gelombang kehidupan. Tuhan tahu kita payah, Tuhan tahu kita tidak berdaya, Tuhan tahu kita takut, Tuhan tahu kita panik. Dan Tuhan mengajar kita di dalam kepanikan, ketakutan itu datang pada Tuhan. Berarti pada Tuhan yang sanggup membuat mujizat, yang terus dapat menolong, menguatkan, membuat kita keluar dari angin sakal. Yesus datang menenangkan angin sakal. Yesus masuk ke dalam perahu, angin pun redalah. Angin dan gelombang reda. Lalu kemudian para murid bingung, siapakah orang ini? Jadi bayangkan, sekian lama ikut Tuhan Yesus, melihat mujizat, tapi belum membuat mereka sungguh-sungguh percaya. Nah, dalam kehidupan kita ini, seringkali kita ikut Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita menyembah Dia, memuji Tuhan. Tetapi ketika kita menghadapi angin sakal dalam hidup ini, ketika menghadapi gelombang dalam hidup ini, kita menghadapi berbagai macam masalah dalam hidup ini, yang kadang membuat kita terpuruk, kita kehilangan sesuatu yang berharga, kita sedih, kita frustrasi, bahkan kita depresi. Tuhan tahu betapa payah kita hadapi hidup ini. Jadi Tuhan datang pada kita, menolong kita, jangan takut, aku ini yang sanggup menenangkan badai dalam hidupmu, badai di luar, badai angin Tuhan bisa selesaikan. Apalagi angin badai dalam hidup kita. Yang penting, apakah kita percaya? Mengapa kita panik? Mengapa kita takut? Karena kadang-kadang bahkan seringkali kita kurang percaya pada Tuhan. Ketika ada masalah, ketika ada angin sakal, ada gelombang, kita fokus pada gelombangnya, kita fokus pada anginnya, kita fokus pada masalahnya, kita tidak fokus pada Tuhan yang untuk menenangkan badai di luar maupun badai dalam hidup kita, bahkan dalam hati kita. Tuhan tahu hati kita. Tuhan tahu betapa payah kita menghadapi kehidupan ini. Tuhan tahu betapa takutnya kita. Tuhan datang. Jangan takut. Ya, sebab itu Tuhan tahu ketika kita payah hadapi hidup ini, ada angin gelombang COVID, usaha kita hancur, pabrik kita tutup, banyak PHK, bahkan mungkin kita sedang kehilangan orang kita kasihi, kadang-kadang kita putus asa, tapi firman Tuhan bilang, jangan takut, aku ini
Yesus dapat meredakan kepanikan, ketakutan, bahkan menolong kita menghadapi berbagai angin sakal dalam yang penting kita percaya. Ketika kita percaya maka kita tidak takut. Firman Tuhan bilang, jangan takut, aku tidak pernah meninggalkan engkau. Aku menolong engkau menghadapi badai gelombang, tenanglah. Tuhan sanggup membuat mujizat dalam hidup kita. Itu firman Tuhan hari ini, jangan takut. Apa yang sedang kau hadapi hari ini, jangan takut. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Jangan takut, karena Tuhan pasti menyertai kita. Mari kita terus bergantung pada Tuhan yang menolong menekan. Jangan takut, karena aku akan menyertai engkau. Aku akan menolong engkau. Tuhan tahu betapa kita payah, dan Tuhan menolong kita dalam masa kita payah, masa kita sulit. Tuhan berikan kekuatan dan jalan keluar. Tuhan selalu berikan yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Sebab itu firman hari ini, jangan takut. Kenapa? Karena Tuhan tahu kita payah hadapi hidup ini. Kita kesulitan, kita kehilangan, kita kadang frustrasi. Tapi Tuhan datang menolong kita. Mari kita fokus pada Tuhan. Jangan fokus pada masalah. Sebab itu kita memberikan kekuatan dan jalan keluar bagi kita. Amin. Shalom. Terus semangat. Jangan takut, Tuhan menyertai kita. Tuhan menenangkan angin sakal badai gelombang dalam danau, dalam laut. Tapi kita juga Tuhan tenangkan angin badai, sakal, kehidupan, gelombang dalam hidup kita. Jangan takut, Tuhan menyertai kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Meresponi firman Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat. Kita doakan bangsa negara kita. Juga kita akan memberikan yang terbaik untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Mari kita memberikan persembahan, siapkan hati untuk boleh memberikan yang terbaik. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur atas firman yang boleh kami dengar. Biar kami terus tidak takut karena bergantung pada Tuhan yang hidup, yang menenangkan berbagai macam gelombang dalam kehidupan kami. Tuh Bapa, tolong setiap kami yang sedang menghadapi berbagai macam gelombang kehidupan angin sakal. Tuhan menenangkan kami, menolong kami. Kami juga menyerahkan bangsa negara kami dalam tangan Tuhan, Bapak Presiden seluruh jajarannya yang sedang berjuang menangani COVID. Tuhan berikan hikmat, perlindungan bagi para pemimpin kami, sehingga dapat mengatasi COVID ini dengan baik, sehingga kami akhirnya boleh mengatasi ini bersama-sama, pemerintah dan seluruh rakyat bahu-membahu menghadapi sehingga semuanya teratasi dengan baik. Terima kasih Bapa dalam surga, kami juga akan memberikan yang terbaik. Kami siap memberikan persembahan untuk mendukung setiap pekerjaan Tuhan. Tuhan tolong berikan kami hati yang penuh sukacita di dalam memberikan yang terbaik ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Ya, Tuhan berkenan atas setiap persembahan ini yang untuk mendukung pekerjaan Tuhan lewat lembaga yang kami tempat melayani. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, kasih dalam Tuhan Kristus,
kekuatan penghiburan Roh Kudus, menguatkan, meneguhkan di dalam hadapi berbagai angin sakal dan gelombang kehidupan yang membuat susah, tapi keluar sebagai pemenang di dalam Tuhan Yesus Kristus sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom, tetap jangan takut, ini penegasan firman Tuhan. Tuhan menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.